kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 1 Juli 2022, hari biasa pekan ke-13. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai ayat 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Mari ikutlah aku. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus mengundang kita untuk menyadari senantiasa kehadirannya dalam seluruh peristiwa hidup kita. Kita sebagai umatnya perlu membuka hati agar sungguh kehadirannya dapat kita lihat, kita alami dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, apapun peran, tugas, pekerjaan kita, Tuhan sungguh tetap hadir di antara kita. Saudara-saudari terkasih, hari ini dalam Injil ditampilkan dengan jelas bagaimana kehadiran Yesus, Putra Allah, yang senantiasa lewat dan melihat. Ia lewat dan melihat serta memanggil Matius, sang pemungut cukai, dan berkata, "Ikutlah aku." Bagi Yesus, panggilan untuk mengikutinya ditawarkan kepada semua orang. Yesus tidak melihat masa lalu, dosa, dan kesalahan seseorang. Bagi Yesus, setiap pribadi itu berharga dan dapat bertumbuh dan berkembang menjadi baik agar bisa mengalami sukacita dan kebahagiaan baik di dunia dan kelak dalam kerajaannya. Inilah yang mendasari sehingga Yesus ketika melihat Matius memanggilnya, sebab bagi Yesus ia berharga dan dapat menjadi alatnya untuk kebaikan dan kerajaannya. Ini menjadi hal pertama yang harus disadari dan diimani oleh kita pengikut Kristus, yakni bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita dan memanggil kita untuk mengikutinya, berjalan menuju kepada kebaikan dan keselamatan. Apa yang terjadi ketika Matius menjawab panggilan Yesus dan mengikutinya? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan banyak orang bersungut-sungut dan tidak menyukai pertobatan Matius. Saudara-saudari terkasih, syukur bahwa Yesus justru membelanya karena ia datang untuk menyelamatkan orang yang hilang, yang berdosa, yang mau bertobat. Sebab bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit. Yesus adalah dokter utama dan sejati. Ia bukan saja menyembuhkan hal-hal lahiriah, tetapi menyembuhkan penyakit rohani akibat keberdosaan manusia dan menawarkan serta memberikan pengampunan dan keselamatan. Hal kedua yang patut kita refleksikan sebagai pengikut Kristus yakni bahwa ketika kita hidup dalam pertobatan menjadi saksi kebaikan dan kerajaan Allah, ingatlah akan selalu ada orang-orang yang tidak menyukai perbuatan kita. Akan ada saja tantangan dan cobaan untuk menghalangi sikap tobat yang kita perjuangkan. Namun justru hal-hal demikian janganlah membuat kita lengah
karena Yesus selalu ada bersama kita yang meneguhkan dan menemani perjalanan kita. Maka sesungguhnya saudara-saudari terkasih, kita tidak perlu takut, cemas, apalagi mundur dari iman kita kepada Yesus. Mari kita tetap teguh pada iman akan Yesus, pada pertobatan terus-menerus, pada kesaksian hidup yang baik kepada sesama kita, bahkan kepada mereka yang membenci kita. Ingatlah bahwa memperjuangkan kebaikan Allah di dunia ini akan selalu berhadapan dengan kejahatan, ketidakadilan, dan penganiayaan. Namun Yesus memberi jaminan bahwa setiap orang yang setia sampai akhir akan selamat. Saudara-saudari terkasih, mari kita teguhkan iman kita bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita. Ia memanggil kita untuk mengikutinya. Mari kita menjawab panggilannya dan tetap setia pada jalannya, jalan menuju hidup kekal. Amin. Tuhan memberkati kita.